Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin, yaitu Algo sama CHZ. Ya, jadi di sini akan coba diupdate jadi satu video aja, teman-teman. Dan mungkin kalau misalkan beberapa hari ke depan saya update berkala menurut teman-teman bagaimana. Dan untuk videonya mungkin nantinya akan dipisah, CHZ sendiri, Algorand sendiri ya, atau mau digabung juga. Coba kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah video ini. Tadi sudah saya upload juga mengenai update Bitcoin ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu untuk areanya potensinya ke kisaran berapa, bisa tonton video Bitcoin yang saya update sekitar 1 jaman yang lalu di hari ini. So diawali ya untuk kabar dari Binance juga, dia adanya kerjasama dengan CR7 itu Cristiano Ronaldo, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menyukai olahraga khususnya sepak bola, mungkin ya udah nggak asing ya dengan Cristiano Ronaldo ya, peraih 5 Ballon d'Or. Jadi kita tahu juga Binance itu udah beberapa saat yang lalu juga sudah melakukan kerjasama dengan Cristiano Ronaldo ya, waktu itu build team up ya, itu sekitar Juni. Dan kemarin juga udah lihat juga ya posternya Cristiano Ronaldo di di tampilan home-nya Binance ya, di aplikasi Binance. Kemudian di Instagramnya Cristiano Ronaldo juga di post kalau misalkan ada tulisan Binance-nya juga, berarti kan memang sudah kerjasama dengan Binance. Jadi menurut saya ini CZ ini pintar gitu yang dalam mengambil peluang atau momen, dimana juga teman-teman juga tahu ya, nanti Piala Dunia itu akan mulai pada tanggal 20 November ini. Berarti kan sekarang ini tanggal 16, berarti 4 harian lagi lah akan dimulai Piala Dunia. Nah, dimana itu adalah event sepak bola ya, kejuaraan sepak bola yang tidak setiap tahun ada. Ya, jadi ini merupakan istilahnya event besar lah ya. Jadi di CZ juga memanfaatkan ya untuk momen tersebut dengan cara ya kolaborasi dengan Cristiano Ronaldo. Jadi memanfaatkan event ya, orang lihat wah ini Cristiano Ronaldo mau World Cup, wah Binance kerjasama, orang ngelirik lagi Binance. Jadi ya oke lah ya, CZ ini benar-benar oke lah, top tier lah dalam promosi dan lain sebagainya. Kita akan pergi lebih lanjut untuk Algo dan CHZ ya, karena dua koin ini ya saya rasa juga potensi lah ya. Waktu itu juga sudah saya update untuk Algo dan CHZ ini beberapa saat yang lalu. Sebentar coba saya scroll ya, karena diyakini punya ya bisa terpengaruh juga lah ya dari event Piala Dunia nih. Ini Chile sudah waktu itu saya bahas juga, udah sekitar 1 bulan 2 bulan yang lalu sih saya bahas CHZ. Kemudian Algo juga waktu itu saya bahas juga teman-teman ya. Nih ya Algo, CRO. Cuman kan sayangnya CRO ini kan sekarang lagi kena masalah tuh ya, exchange-nya ya, banyak berita negatif. Jadi saya coba update untuk Algo dan CHZ terlebih dahulu aja, karena sangat riskan ya kalau misalkan untuk CRO. Jadi untuk technical analisa-nya dulu ya, untuk Algo sendiri ini secara daily time frame waktu itu sempat saya sharingkan juga, tapi ini coba di adjust dulu teman-teman. Saya ambil dari swing high di sini. Ketika dia drop, pullback terakhir kali di sini, kemudian lanjut turun lagi. Jadi saya di sini ambilnya swing high-nya ke swing low terakhirnya. Waktu itu kan saya ambil swing low di sini. Nah, ke swing low terakhirnya dia ini secara daily time frame kita mendapati beberapa golden ratio. Waktu itu juga sempat saya sharingkan untuk secara daily area support kuat untuk si Algo ya. Ini di antara dua garis warna hijau. Ya, ini di sekitaran 0,22 dolar sampai 0,278 dolar. Ya, dan area situ pun sudah divisit sama si Algo, kemudian mendapati reaksi pemantulan. Jadi mungkin buat teman-teman yang waktu itu sempat nonton video Algo saya support secara daily yang penting, dan mungkin ada yang coba cicil beli atau pasang jaring di kisaran sini yang sudah dapat, mungkin bisa di hold dan dijual bertahap teman-teman ya, karena memang event Piala Dunianya juga sebentar lagi. Jadi kita lihat sekarang ini, kalau misalkan kita pantau ya, di sini kan sebelumnya sempat waktu itu double bottom gitu ya, sempat double bottom kemudian break ya dari neckline-nya. Waktu itu neckline-nya saya infokan di box warna abu-abu ini di sekitar 0,368 sampai 0,385 dolar ya. Yang disayangkan di situ kemudian dia udah naik, nggak mampu bertahan, kemudian drop lagi signifikan nih secara daily time frame. Jadi bisa dibilang seperti false break lah ya. Kemudian dia masuk lagi, retest lagi ke bagian bawah supportnya, kemudian naik lagi, kena reject lagi. Nah, sekarang ini ya untuk si Algo yang menjadi tugasnya dia kan udah masuk nih di area range support kuat secara daily time frame. Nah, ini dia harus reclaim dulu di area ini. Volumenya coba saya hilangkan dulu di area sini. Ini garisnya mungkin akan coba saya tambahkan dengan box warna lain aja gitu teman-teman di sini. Oke, dengan box warna. Nah,
at least dia harus mampu reclaim dulu kisaran area 0,278 sampai 0,294 dolar. Area situ dulu harus mampu di reclaim sama si Algorand secara daily time frame ya. Baru nanti kita bisa perhatikan untuk next targetnya dia di area sini, teman-teman. Nah, untuk next target resist di box warna biru ya, di warna biru ini di sekitaran 0,32 sampai 0,33 dolar. Itu dulu teman-teman next target kalau dia mampu reclaim area box hijau, kemudian next target di box biru. Karena kenapa? Secara daily kita bisa lihat ya, tekanan seller ketika dia drop pullback masuk di kisaran sini lagi. Ya berarti itu next target resistance setelah dia mampu reclaim at least box warna hijau yang tadi sudah saya mention, yang sebelumnya menjadi area support pada pergerakan algo sebelumnya nih. Ya kita bisa lihat ya, ini saya tandain aja nih area support yang mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Algorand. Ya, jadi itu dulu teman-teman untuk dua area yang penting untuk algo. Nah next target kalau misalkan dua area ini mampu di reclaim next lagi di area 0,369 sampai 0,386 dolar yang sebelumnya menjadi area support and then resistance pada pergerakan si Algorand sebelumnya. Ya, jadi yang nanyain untuk area resistance yang harus mampu di reclaim tadi sudah saya sampaikan, at least proyeksinya kurang lebih seperti ini yang diharapkan. Dia mampu reclaim dulu nih ya, untuk bullish skenario-nya dia mampu reclaim, maybe retest lagi sebelum dia melanjutkan penguatannya untuk ngejar beberapa target area resistance next lagi yang tadi sudah saya sampaikan seperti box biru dan box warna abu-abu ini. Ya, next lagi kisaran berapa bro? Kita bisa ambil di area sini teman-teman, di sekitaran 0,426 sampai 0,444 dolar untuk si algo. Ya, jadi yang nanyain secara daily time frame beberapa area krusialnya sudah saya sampaikan. Jadi biar nggak bingung gitu. Oke, saya mau cicil jual di kisaran berapa? Resist pentingnya secara daily di kisaran berapa sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian gitu ya. At least itu dulu aja. Kalau dia mampu terbang lebih tinggi lagi ya, kalau misalkan secara tarikan Fibo nih ya teman-teman, ini kita bisa pantau lagi next lagi area di sekitaran 0,52 sampai 0,5 sampai 0,525 dolar. Itu next target lagi untuk si Algorand ya. Jadi bisa diperhatikan PR-nya banyak banget karena dropnya sudah signifikan juga ya, kena dampak juga dari Bitcoin-nya. Jadi tentunya PR-nya atau resistennya banyak banget ya, yang perlu kita pantau bersama-sama. Ya, kalau area ini mampu di break lagi next target di kisaran berapa? Di box warna merah. Ini menjadi area strong resistnya dia lah. Ya, terakhir kali sebelum dia drop signifikan. Ya, ini di kisaran 0,69 sampai 0,767 dolar. Next ini untuk algo secara time frame 1 jam. Jadi untuk secara time frame 1 jam ini saya gambarkan juga dengan area trendline resistance. Kita bisa lihat di sini resistance, kemudian area supportnya. Ini di bagian bawah. Sebelumnya ya, pergerakan si algo ini dia bergerak di dalam sebuah channel nih. Ya, dan akhirnya dia mampu break ya, di sini mampu break and then retest. Ini rapi banget ya retestnya ini. Kalau misalkan saya zoom sedikit lagi, ini retestnya rapi banget guys. Ya, di sini dia break, ketahan EMA 55 garis warna kuning, kemudian dia retest and then akhirnya dia menaik perlahan gitu. Jadi memang ini cakep banget lah untuk si algo ini sendiri. And then dia sekarang ini ketahan ya di sekitar 0,297 dolar lah, sekitar area itu ketahan. So kalau misalkan yang nanyain untuk area supportnya sekarang ya, kita bisa menggunakan area ini dulu aja teman-teman. Sebentar ya, di area sini. Nah, di area sini ya. Ini di sekitar 0,27 sampai 0,275 dolar. Nah, kalau saya tarik ke samping untuk box warna hijau biru ini, sebelumnya di sini kita bisa perhatikan menjadi area support. And then ini support lagi, di flip menjadi resistance ya. Kemudian di sini menjadi resistance, dia mampu break, di flip menjadi support. Jadi memang di situ sebelumnya adanya support and then resistance pada pergerakan sebelumnya, plus ditambah di sini ada EMA 34 dan EMA 55 secara time frame 1 jam. So itu dulu area yang perlu dipantau sama kita semua untuk si algo. Apakah dari area situ dia mampu naik ya? Kalau misalkan dia mampu naik pun, untuk secara jangka pendeknya kita bisa perhatikan ya untuk range area sini dulu teman-teman. Sebentar akan saya tandain untuk berupa area ini box warna merah aja dulu ya. Ini di range 0,294 sampai 0,3 dolar. Sebelumnya juga berfungsi untuk menjadi area support ya, resistant and then support. Ini juga resistant lagi and then ya sekarang kita bisa kena reject lagi resistant di situ. Jadi at least kita bisa perhatikan terlebih dahulu yang nanyain support terdekat dan resistance terdekat di kisaran berapa. Tadi sudah saya sampaikan untuk secara jangka pendek atau terdekatnya time frame kecilnya. Dan kemudian kalau misalkan menggunakan bantuan kakek Fibo pun dari swing low
ke swing high-nya dia, and then ya kita mendapati beberapa golden ratio, dan ya di sini adanya retracement 0,5 sampai 0,3 di mana itu juga sudah masuk ya dengan area box warna biru yang tadi sudah saya sampaikan. Cuman sedikit lebih bawah lagi, ini di sekitar 0,267 sampai 0,275 dolar lah ya. Jadi itu yang bisa kita pantau dari golden ratio, dan juga dari secara zonasi saya coba ambil dan ditarik, ternyata precisely ya mendapatkan golden ratio di kisaran area itu juga. Jadi perlu sekali dipantau, ini menjadi area krusialnya untuk si algo. Jadi kalau misalkan algo dari area sini gagal ya, bertahan ya, dia bisa visit lagi kisaran berapa bro? Yang bisa kita perhatikan itu di area sini 0,2512 sekitaran area situ, dan di swing low-nya dia di sekitaran 0,2397 dolar. Ya, kenapa di area situ kita bisa perhatikan juga terakhir kali ketika dia nge-spike kemudian dia retest lanjut naik pun di sini adanya buyers yang cukup besar juga lah. Ya, jadi itu menjadi next target support kalau misalkan beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan terbreakdown. Jadi at least untuk si Algorand istilahnya mempertahankan bullish momentumnya, dia koreksi pun cuman sampai sini aja untuk melanjutkan kenaikan, dan area resisten terdekat juga tadi sudah saya sampaikan di sekitaran 0,294 sampai 0,303 dolar untuk si algo. Nah, kalau misalkan dia mampu terbang lebih tinggi lagi, kita bisa lihat untuk area ini ataupun zona pada pergerakan sebelumnya secara hourly kita bisa lihat lebih jelas lagi atau lebih clear lagi di sini ya di sekitar 0,325 sampai 0,339 dolar. Ya, sebelumnya juga kita bisa lihat di sini mendapati rejection yang lumayan juga lah pada pergerakan sebelumnya di algo ya. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa diperhatikan untuk Algorand yang nanyain untuk daily-nya, kemudian juga untuk hourly-nya terdekatnya kisaran berapa ya, bisa dipantau bersama-sama. Dan RSI time frame 1 jamnya pun dia lagi retest di level 50. Jadi at least selama dia berada di atas level 50 ini, ketika mengalami penguatan pun lebih powerful. Oke. Next ini untuk si CHZ secara daily time frame. Jadi secara daily time frame sekilas kalau misalkan kita lihat seperti ini terbentuk seperti inverse head and shoulder ya. Jadi di sini nih inverse head and shoulder yang saya pribadi lihat gitu ya secara daily time frame. So ini menjadi salah satu pattern bullish untuk si CHZ. Lihat juga sebelumnya ini mendapatkan reaksi yang bisa dibilang rejection ya di antara dua area ini 0,272 sampai 0,29, dan di box merah ini di sekitar 0,327 sampai 0,348 dolar. Itu dua area resisten yang kuat dan penting untuk si CHZ pada pergerakan terakhirnya pun mendapati rejection ya di sini, kena reject ya. Kemudian di box orange ini yang tadi sudah saya sampaikan ini udah kena reject, bahkan terakhir kali pun ketika dia pump ini kena rejection. So untuk secara daily kita bisa lihat di sini adanya bullish reversal pattern. Jadi at least yang perlu kita lihat untuk si CHZ adalah begini, berangsur naik dan mampu reclaim retest antara dua area resisten yang tadi sudah saya sampaikan untuk melanjutkan penguatannya ya. Jadi ini untuk si CHZ secara daily time frame. Dan ya kalau misalkan dilihat untuk secara daily-nya pun ini akan coba saya zoom dan volumenya saya hilangkan ya. Oke, jadi kalau misalkan secara daily kita bisa lihat ketika dia naiknya pun di sini kena reject ya. Kenapa kena reject di situ? Karena kita bisa dari pergerakan sebelumnya itu menjadi area resisten yang strong. Kemudian ini dropnya pun signifikan banget ya. Ini pada 8 dan 9 November. Ya, jadi ini juga adanya dampak juga dari si Bitcoin gitu teman-teman ya. So at least dia mampu recover cukup oke ya untuk si CHZ ini. Palingan secara daily time frame kita bisa perhatikan area ini ya 0,1757 sampai 0,184 dolar. Next lagi support lebih bawah di kisaran 0,1417 dan 0,1517 dolar. Ini dua area support secara daily time frame. Yang nanyain support daily-nya di kisaran berapa, ini dulu yang perlu dipantau dan harus mampu dipertahankan sama si CHZ. Nah kemudian untuk resistennya ini saya bagi menjadi 3 lebih kecil lagi ya, saya tambahkan di box warna ungu ini ya. Sebelumnya kenapa di kisaran situ ini mendapatkan rejection juga, di sini sempat kena reject lagi, dan di sini ketika mengalami penguatan pun sekarang sedang kena reject teman-teman ya. Jadi ini istilahnya resist 1 di kisaran 0,239 sampai 0,248 dolar. Next resist itu di kisaran 0,2722 sampai 0,29 dolar. Dan next lagi di box merah itu di kisaran 0,324 sampai 0,346 dolar, sekitar area itu. Ya jadi ini dulu aja yang area-area yang perlu dipantau untuk si CHZ secara daily time frame. At least kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun ya, dari swing high
Sebentar, ke swing low-nya dia, and then ya di sini kita lihat ya. Ini precisely loh teman-teman, ini precisely dia sedang ketahan di retracement 0,6. Dimana itu juga adanya box ungu yang tadi sudah saya tambahkan secara zonasi pada pergerakan sebelumnya. Berarti di situ adanya confluence of resistance untuk si CHZ yang harus mampu di break. Ya, jadi PR-nya itu harus mampu di break untuk menuju ke next target resistance yang tadi sudah sampaikan. Gitu ya. Yang nanyain untuk beberapa area support penting dan resistance penting untuk secara daily time frame-nya pun sudah saya sampaikan. Next, ini untuk secara time frame 1 jam ya. Ketika kena reject di sini kita bisa lihat ya, turunnya pun lumayan lah signifikan, dan area yang perlu dipantau ya, area yang perlu dipantau kalau menggunakan bantuan kakek Fibo pun dari swing low di sini ke swing hanya di yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio, dan saya menggunakan rectangle aja di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya ini. Nah, di sini saya coba tarik garis. Sebelumnya di area situ kita bisa lihat ya, ini menjadi area resisten. Ini menjadi area resisten. Ya, ini sempat menjadi support, ini juga terakhir kali menjadi support. Ini di range kisaran 0,209 sampai 0,21666 dolar. Itu menjadi area support secara time frame 1 jam. Plus lagi ditambah di situ ada EMA 34 dan 55 nih. Garis warna kuning dan biru. Jadi memang itu adanya indikasi adanya kumpulan support untuk si CHZ. At least si CHZ yang saya harapkan ketika memang dia koreksi pun dia ketahan di kisaran area sini. Kita lihat dulu apakah di situ adanya reaksi dari buyer lagi. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk buy, dan ya CHZ bisa ngejar next target resistance yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame. Gitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk area resistnya dan area support penting secara time frame kecil, yaitu time frame 1 jam untuk si CHZ yang berpeluang defisit gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin worst case-nya, area ini pun nggak ada minat, dia drop lagi kisaran berapa. Yang ini kita bisa perhatikan untuk range area sini dulu teman-teman. Nah, untuk range kisaran area sini itu di sekitar 0,188 dolar sampai 0,1915 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk area itu kalau misalkan area yang pertama ini jebol. Ini akan saya coba ganti dengan box hijau aja ya. Jadi at least diharapkan untuk CHZ ya bisa adanya peminat lagi lah, di buyback lagi di kisaran sini untuk ngebawa harganya si CHZ itu lebih to the moon lagi, karena memang sebentar lagi Piala Dunia dan semoga juga nggak ada kabar berita negatif lagi untuk market crypto. Tapi kalau misalkan adanya berita negatif lagi untuk market crypto, bukanlah hal yang nggak mungkin CHZ ke bawah ombak, at least bisa ngejar sampai kisaran box warna merah di 0,188 sampai 0,1915 dolar. Ya, jadi ini dulu area supportnya untuk CHZ secara hourly, kemudian support resistance daily, Algorand juga seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan area-area krusialnya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.